Halo semuanya, selamat datang di ruang cerita aku. Being Grow Up, kita tumbuh dewasa bersama ya. Hari ini aku pengen ngobrol dari hati ke hati tentang satu hal yang jadi titik balik dalam hidup aku, yaitu belajar ngomong. Ngomong emang kelihatannya sepele ya, tapi itu cuma buat sebagian orang. Termasuk aku dulu, buat ngomong aja itu butuh perjuangan. Dulu aku nyaris gak pernah ngomong. Kalau kamu tanya nih ke orang-orang di rumah aku, mungkin mereka bakal bilang, aku tuh anaknya jarang banget ngomong. Saking diamnya, aku pernah dijuluki apa coba? Patung hidup. Karena hampir gak pernah bersuara. Kalau aku sekali buka suara, itu bisa bikin orang pada diem. Karena mereka gak nyangka aku mau ngomong gitu, bisa ngomong. Dan anehnya, waktu SD sampai SMA, sifat pendiam itu kayak ya udah biasa aja. Karena di sekolah juga kita bisa survive tanpa banyak ngomong. Presentasi pun bisa dibaca dari kertas gitu. Tapi semua berubah pas aku kuliah. Jadi kuliah itu titik balik yang gak nyaman. Kalau di kampus semuanya menuntut komunikasi teman-teman. Mulai dari kerja kelompok, organisasi, sampai diskusi dosen, semua tuh bisa ngomong dan bisa menyampaikan ide. Jadi harus ngomong gitu, menyampaikan ide. Jadi waktu itu aku sempat ngerasa gak berguna. Punya ide tapi gak bisa nyampein gitu. Mau bantu tapi bingung mau mulai dari mana. Pernah juga pas open mic organisasi, aku jadi pusat perhatian. Bukan karena keren, tapi karena gak nyambung. Gak nyambung. Jadi kalau ngomong ada saking mikir gak nyambungnya, saking nervous gitu kali ya. Jadi apa yang ada di pikiran aku gak bisa kesampein, saking nervousnya, gak biasa ngomong gitu di depan. Aku ngomong tapi aku sendiri bingung sama arah omongan aku. Dan momen itu bikin aku ngerasa malu banget teman-teman. Setelahnya aku mundur, aku ninggalin organisasi, gak mau lagi. Nah, dampaknya sampai ke hubungan pribadi. Bukan cuma di kampus ya, sikap pendiam tuh gak komunikatif. Bikin aku sering ditinggalin gitu dalam hubungan. Aku tahu mungkin mereka ngerasa bosan kali ya, karena aku jarang cerita. Karena aku gak bisa mencairkan suasana. Karena aku terlalu pasif dan seringnya cuma jawab iya, enggak. Kalau enggak, ya udah terserah gitu jawabannya. Dan jujur itu bikin aku mikir, apa aku terlalu membosankan ya untuk disukai gitu. Aku sadar masalahnya itu bukan karena aku bodoh, tapi karena gak percaya diri gitu. Iya, masalah utamanya aku terlalu banyak mikir. Sebelum ngomong, aku tanya diri sendiri, penting gak sih ini buat aku omongin? Bener gak ya aku mau bilang? Nanti orang ngerti gak ya? Gitu. Akhirnya aku gak ngomong sama sekali. Dan ketika aku coba ngomong pun, seringkali aku ngomongnya ragu, pelan, gak yakin. Jadi wajar kalau orang gak denger atau bahkan ngerasa gak nyambung dia tuh gitu. Nah, hal-hal yang aku lakuin buat aku latihan ngomong, apa coba? Titik baliknya saat aku sadar kalau aku mau berubah, aku harus mulai belajar ngomong. Dan beberapa aku lakuin, yang pertama yaitu latihan deskripsi sederhana. Jadi, misalkan aku ambil satu benda, lalu jelasin dalam 1 menit. Bebas mau ngomong apa, yang penting ngalir gitu.
Misalkan ini sebuah botol. Botol ini tempat berisinya air. Jadi kita lebih mudah ketika haus untuk mencari air karena sudah tersimpan di botol tersebut. Nah, belajar deskripsiin suatu benda itu supaya kalian ngalir kalau ngomong. Yang kedua, ngomongin aktivitas harian. Misalnya kamu lagi gosok gigi, kamu ngomong sendiri, sekarang aku ngambil odol, terus aku olesin di sikat gigi. Tujuannya ngebangun kebiasaan mengungkapkan pikiran dengan kata-kata gitu. Ya, supaya ngebangun pikiran dengan kata-kata. 3, nulis jurnal. Jadi nulis tuh kayak ngeberesin pikiran, bikin kita tahu apa yang mau disampaikan dan urutannya gitu. Yang keempat, perbanyak dengerin orang ngomong. Aku banyakin nonton podcast, video, orang diskusi sambil mikir, oh gini ya cara mereka nyusun omongan gitu. Terus, mulai dari topik yang kita suka. Aku mulai berani ngomong pas nemu satu topik yang aku ngomong. Jadi, aku sering dengerin podcast, video, orang diskusi sambil mikir, sambil cari tahu. Ternyata gini ya cara mereka nyusun omongan kayak gitu. Podcast apa aja yang ngebangun pengetahuan kalian. Yang kelima, mulai dari topik yang kita suka. Aku mulai berani ngomong pas nemu satu topik yang aku excited banget, suka banget. Maksudnya, oh ini bermanfaat banget loh buat aku gitu. Jadi walaupun aku masih kaku, aku semangat tuh buat nyeritain ke orang-orang gitu. Yang keenam, gunain platform sosial buat latihan. Bahkan nih, channel YouTube aku itu awalnya cuma buat ngelatih komunikasi, bukan karena aku jago ngomong, tapi karena aku pengen belajar gitu. Jadi manfaatin sebaik mungkin gitu. Jangan cuma scroll aja. Banyak tuh fungsinya, kalian bisa belajar komunikasi, apapun itu sekarang mah gampang gitu. Cuman tinggal cari di sosial media. Yang ketujuh, cerewet tapi harus bisa ngomong saat dibutuhkan. Aku masih pendiam kok. Aku bukan tipe yang selalu ramai, selalu ngomong terus. Tapi sekarang kalau aku perlu menyampaikan sesuatu, aku cukup bisa komunikasi. Itu bukan soal jadi bawel, tapi soal bisa menjelaskan apa yang kita pikirin, supaya kita gak terus-terusan dipendam dan disalahpahami gitu. Oke, jadi buat kamu yang ngerasa kayak aku dulu, yang ngomong aja susah, yang ngerasa kayak gak ada yang mau dengerin, kamu gak sendiri dan kamu bisa berubah. Mulailah dengan satu kalimat, gak harus sempurna, yang penting kamu berani ngomong. Semangat ya, kalau kamu ngerasa konten ini relate dan berguna, kamu bisa bantu share biar makin banyak yang tahu. Diam itu bukan kelemahan, tapi kita semua bisa belajar bersuara dengan cara kita sendiri. Terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.